Oke sahabat semua, langsung saja untuk langkah awalnya di sini saya merebus kentang kurang lebih sekitar 500 gram ya. Ini kita rebus sampai matang kentangnya. Nah, setelah kentangnya matang, kita kupas kulitnya, lalu kentang ini akan kita hancurkan hingga halus ya, seperti ini. Nah, selain kentang, teman-teman bisa menggantinya dengan bahan alternatif lain, seperti singkong atau mungkin ubi rambat ya, atau ubi jalar. Nah, setelah halus saya menambahkan sekitar 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian setengah sendok teh garam, 1 butir telur ayam, dan 50 gram mentega yang sudah dicairkan ya. Nah, ini kita aduk-aduk dulu supaya semua bahannya ini bisa tercampur secara merata ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya menambahkan tepung terigu protein sedang sekitar 60-70 gram ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk kembali supaya tepungnya bisa tercampur merata. Karena masih agak lembek, saya menambahkan lagi tepung sekitar 80 gram. Jadi total pemakaian tepung terigunya sekitar 150 gram ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih padat lagi teksturnya, lebih banyak lagi hasilnya, silahkan lebihkan saja takaran tepungnya ya. Cuman rasa kentangnya agak sedikit berkurang ya. Oke, selanjutnya sini saya sudah menyiapkan daging ayam sekitar 150 gram. Dan ini daging ayamnya kita rebus dulu hingga matang ya teman-teman ya. Setelah ayamnya matang, saya suwir-suwir atau teman-teman bisa memotongnya kecil-kecil ya. Silahkan disesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Oke, selanjutnya kita siapkan minyak untuk menumis. Kemudian saya tumis bawang putih setengah sendok makan, bawang merah setengah sendok makan, 1/4 sendok makan kemiri halus. Nah, ini kita tumis hingga harum ya teman-teman, sambil diaduk-aduk. Berikut saya masukkan 1 batang daun bawang atau bawang perai yang sudah dipotong-potong halus ya. Nah, ini kita tumis hingga layu. Berikut kita masukkan saja ayam yang sudah disuwir-suwir. Kemudian saya juga menambahkan 1 buah wortel ukuran sedang yang sudah diparut ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk kembali. Oke, selanjutnya biar teksturnya tidak terlalu kering, saya menambahkan air sekitar 20-30 ml. Selanjutnya kita tambahkan bumbu setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, 1/4 sendok teh ketumbar bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman supaya bumbu yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Berikut saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram dan kecap manis 1 sendok makan. Kemudian ini ada sekitar 3-45 batang daun seledri ya yang sudah kita cincang-cincang halus. Wah, ini aroma kelezatannya sudah mulai tercium nih teman-teman. Nah, supaya teksturnya agak menggumpal, saya menambahkan sedikit tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air tadi ya. Ya, sekitar 1 sendok makan tepung terigunya kita larutkan dengan air sekitar 20-30 ml. Oke, ini sudah selesai atau sudah matang. Kita pindahkan saja ke wadah untuk kita isikan sebagai topping dari pie ayam kentang ini ya. Nah, ini saya ada cetakan pie teman-teman. Nah, sebelum kita isi dengan kentangnya, kita olesi dulu dengan margarin supaya tidak mudah lengket nanti ketika kita buka ya. Ini kentang yang sudah kita campur dengan 1 butir telur dan tepung terigu tadi, kita cetak saja ke dalam cetakan kue pie ya. Diusahakan jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu ketebalan ya teman-teman. Kira-kira saya menggunakannya sekitar 2 sendok teh nih teman-teman ya. Nah, ini diratakan kiri dan kanan ya, agar terlihat lebih cantik dan rapi nanti tampilannya. Di bagian tengahnya kita cekungkan ya untuk kita taruh isian dari ayam yang sudah kita tumis tadi. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, kurang lebih sekitar 1-1,5 sendok makan ya.
Oke teman-teman, ini sudah selesai. Selanjutnya sudah bisa kita bakar, atau teman-teman juga bisa mengukusnya, tapi menurut saya aromanya lebih menggoda ketika dibakar ya. Memang benar-benar menggugah selera teman-teman, benar-benar harum ya di dalam oven ini. Nah, ini saya oven atau saya bakar kurang lebih sekitar 40 sampai 50 menit ya, dengan suhu sekitar 200 derajat. Nah, ini kita oven, kita bakar sampai matang ya, atau warnanya berubah kuning kecoklatan nih teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya oven juga bisa mengukusnya. Tapi menurut saya memang kalau dibakar atau di oven seperti ini itu benar-benar aromanya menggugah selera teman-teman, benar-benar harum. Insya Allah nih dijamin sangat lezat nih teman-teman ya. Oke, setelah hawa panas yang berkurang, kita lepas saja pai ayam ini dari cetakannya ya. Nah, ini teksturnya agak lunak ya, agak lembut nih teman-teman teksturnya, karena memang tadi kita tidak terlalu banyak menggunakan tepungnya. Ya, biar rasa kentangnya lebih dominan saja ya. Nah, untuk alasnya teman-teman bisa menggunakan cup kue ukuran 95 ml ya. Biar lebih menarik tampilan kuenya, maka teman-teman bisa mengalasnya dengan cup kue. Nah, untuk kemasannya ini buat teman-teman yang berjualan online, nah ini bisa menggunakan kemasan donat ya. Nah, ini tinggal teman-teman beli saja yang sudah jadi, lalu dimodif sedikit ya, karena memang kalau donat itu agak lebar ya, tinggal dipotong separuh saja seperti ini, kemudian teman-teman tinggal hektar saja ya. Nah, ini bisa kita isi 8 pieces pai ayam kentang. Ini bisa teman-teman jual di online melalui WhatsApp, Facebook, Marketplace, Instagram ya. Tinggal dipromosikan saja deh ke teman-temannya, kasih tester, insya Allah ini bakal suka ya. Oke, bagi teman-teman yang mau coba jualan di kantin sekolah, titip di warung-warung, bisa mengemasnya ke dalam plastik kemasan seperti ini ya. Nah, ini bisa dijual dengan harga 2000, 2500 atau 3000 ya. Silakan disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Untuk yang kotak isi 8 pieces, teman-teman bisa jual dengan harga 20.000. Nah, ini teman-teman kita coba dulu ya. Kalau tekstur ini sangat lembut sekali ya. Ini aroma ayamnya sangat wangi sekali teman-teman ya. Masya Allah, sangat enak, sangat lembut nih teman-teman ya. Dijamin siapa yang sudah coba bakal ketagihan nih teman-teman ya, insya Allah. Oke, untuk daya tahannya ya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 hari ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk bahan-bahannya saya menyiapkan daging ayam sekitar 150 gram. Ini saya beli dadanya saja ya teman-teman ya. Jadi kita pakai dagingnya saja ya, kurang lebih sekitar 150 gram. Setelah dicuci bersih, kemudian kita cincang seperti ini ya. Berikut kita panaskan minyak untuk menumis kurang lebih sekitar 3 sampai 4 sendok makan. Kemudian saya menumis bawang putih 1 sendok makan, bawang merah 1 sendok makan, kunyit yang sudah dihaluskan 1/4 sendok makan. Kemudian ini ada kemiri yang sudah dihaluskan 1/4 sendok makan. Kita tumis sambil diaduk-aduk hingga mengeluarkan aroma yang sangat harum. Kemudian saya menambahkan 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam ya. Selanjutnya kita masukkan saja daging ayam yang sudah dicincang-cincang tadi ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk. Berikut saya menambahkan kurang lebih setengah batang serai ya. Kemudian saya tambahkan air sekitar 120 sampai 150 ml. Nah, ini kita masak sampai daging ayamnya agak empuk ya teman-teman. Bahan berikutnya saya menambahkan garam 2 sendok teh, penyedap rasa 2 sendok teh, kemudian lada bubuk setengah sendok teh. Garam dan penyedap rasanya agak banyak saya tambahkan ya teman-teman, karena nanti akan saya tambahkan tepung. Bahan berikutnya saya menambahkan ketumbar bubuk setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok makan, dan kecap manis 2 sendok makan. Oke, kita aduk-aduk kembali sampai ayamnya empuk. Nah, ini sepertinya sudah agak empuk ayamnya teman-teman ya. Kemudian kita matikan saja kompornya.
Lalu kita biarkan hingga dingin dulu ya, hingga hawa panasnya sudah tidak ada lagi. Oke, ini hasilnya. Dari aromanya sangat wangi sekali, sangat menggugah selera nih teman-teman ya. Sambil kita menunggu ayamnya dingin, kita siapkan bahan berikutnya, tepung terigu sekitar 500 gram. Kemudian saya menambahkan tepung tapioka sekitar 3-4 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, supaya tepung tapiokanya dan tepung terigu bisa tercampur secara merata. Oke sahabat, daging ayam yang sudah kita bumbuin tadi sepertinya sudah dingin ya. Selanjutnya kita haluskan saja ya. Nah, ini akan saya haluskan beserta daun jeruk dan daun salamnya, kecuali serainya ya. Serainya tidak saya haluskan, saya pisahkan saja. Nah, ini daging ayamnya sudah halus ya teman-teman. Selanjutnya kita tuangkan saja ke dalam adonan tepung. Berikut saya menambahkan 1 butir telur ayam. Jangan lupa dikocok lepas dulu ya. Nah, baru kita tuangkan 1 butir telur ayam. Kemudian saya menambahkan 1 sendok makan margarin. Nah, nanti supaya hasilnya bisa lebih renyah nih teman-teman. Tanpa menambahkan air. Selanjutnya kita aduk-aduk saja ya teman-teman, hingga semua bahannya bisa tercampur secara merata. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan air juga bisa, otomatis pemakaian tepungnya bisa lebih banyak ya teman-teman. Nah, kalau saya tidak perlu menambahkan air supaya bumbu dan ayamnya tadi bisa lebih berasa lagi nih. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah tercampur secara merata. Selanjutnya saya akan mengilas menggunakan mesin Ampia ya. Untuk putaran 1-4 saya menggunakan ketebalan nomor 1 ya teman-teman. Jika terasa agak lengket, bisa menambahkan atau mengoleskan sedikit tepung ya. Bagi teman-teman yang tidak punya mesin Ampia, bisa menggilasnya menggunakan roll pin. Tapi kalau untuk jualan, biar lebih praktis dan bisa produksi lebih banyak, teman-teman lebih bagus menggunakan mesin Ampia ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan setelahnya ke nomor 4 atau 5 ya, yang agak tipis. Ini kita gilas cukup untuk sekali putaran saja. Nah, ini teman-teman hasilnya. Selanjutnya kita potong-potong sekitar 8-10 cm ya, supaya mie-nya tidak kepanjangan nantinya. Nah, setelah selesai dipotong-potong ukuran 8-10 cm, berikut kita cetak saja mie ayamnya nih teman-teman. Nah, jangan lupa ditaburi atau dilumuri sedikit tepung jika terasa lengket ya. Nah, teman-teman, ini hasilnya. Biar tidak nempel satu sama lain, ditaburi sedikit tepung ya. Oke sahabat semua, ini hasilnya. Selanjutnya kita akan goreng mie ayam ini ya, biar awetnya lebih lama teman-teman. Insya Allah bisa bertahan 1 bulan jika teman-teman menggorengnya dengan cara yang tepat. Oke, kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita goreng mie ayamnya ya. Dan ini kita goreng sampai matang atau sampai gelembung-gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi. Biar tidak mudah gosong dan hasil warnanya tetap cantik, pastikan panas minyak tetap stabil dengan cara api kompornya dibikin setelan sedang cenderung kekecilan saja. Nah, ini sambil dibolak-balik terus ya teman-teman, biar matangnya bisa merata. Nah, jika gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi, mie ayamnya kita angkat lalu ditiriskan. Oke, kita lanjut penggorengan berikutnya. Kita goreng sampai selesai. Nah, untuk penggunaan minyaknya tadi saya memakai minyak kurang lebih sekitar 600-700 ml ya. Setelah selesai menggoreng, paling minyaknya habis terpakai sekitar 300-400 ml. Jadi tidak banyak menyerap minyak ya.
Oke teman-teman, ini hasilnya sangat renyah, sangat rapuh, dan pastinya ini enak banget teman-teman. Benar-benar rasa mie ayam ya, aromanya wangi sekali. Sangat layak untuk kita jual ya, insya Allah bakal laris manis ini teman-teman ya. Apalagi kalau kita jual dengan harga 1000-an. Nah, untuk ukuran plastik kemasannya teman-teman bisa menggunakan ukuran 6x12 atau 6x10 ya. Untuk harga 1000 atau 1500. Dan pastikan ketika mengemas itu mie ayamnya sudah dingin ya, atau hawa panasnya sudah tidak ada lagi, supaya bisa bertahan lama di dalam kemasan. Untuk beratnya kurang lebih sekitar 18-20 gram ya teman-teman. Nah, jangan lupa disiler atau bisa dilem menggunakan lilin ya, bagi teman-teman yang tidak punya mesin siler. Oke, ini sudah beres ya teman-teman. Dari satu resep ini itu jadinya sekitar 45 bungkus mie ayam dengan berat sekitar 18-20 gram. Untuk total modal keseluruhannya kurang lebih sekitar 20 ribuan ya. Daging ayam dadanya 150 gram, kebetulan di tempat saya harganya 8 ribuan. Telur 1 butir, margarin, minyak paling habis terpakai 3-400 gram ya, sekitar 6-7 ribuan lah. Ya, tambah bumbu dan plastik ya, total modal keseluruhannya kurang lebih sekitar 20-22 ribu. Dan dapatnya 45 bungkus, kalau kita jual 1000 saja jadinya 45 ribu. Jadi kalau habis semua, otomatis potensi keuntungan yang akan kita dapat bisa hingga 100%. Nah, jangan lupa dikemas ke dalam plastik pengepakan ukuran 20x34. Untuk daya tahannya ini bisa bertahan sekitar 1 bulan lebih ya teman-teman di dalam kemasan. Oke sahabat semua, di sini saya sudah mempersiapkan bahan utamanya, yaitu 1 buah nanas, 250 gram ketan putih, setengah kilo gula merah. Untuk langkah awalnya kita masak dulu beras ketan putihnya ya sahabat. Nah, setelah direndam kurang lebih sekitar 15 menit, kemudian ini saya masak hingga separuh matang. Nah, kira-kira seperti ini. Ketika airnya sudah kering, selanjutnya kita kukus saja hingga matang. Oke sahabat, sambil kita menunggu ketan putihnya matang, selanjutnya kita serut saja buah nanasnya ya. Selain buah nanas, sahabat juga bisa menggantinya dengan buah jenis lain ya, misal durian, pepaya atau mangga ya. Oke sahabat, ini sudah selesai kita serut buah nanasnya. Berikut siapkan wajan anti lengket, lalu dituangkan saja buah nanas yang sudah diserut tadi ya. Lalu kita tambahkan gula merah kurang lebih sekitar 500 gram atau setengah kilo. Biar aroma dan rasanya makin mantap, saya menambahkan kayu manis kurang lebih sekitar 3 keping ya. Nah, atau bisa sahabat sesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Lalu saya menambahkan 2 sendok teh vanili bubuk. Berikut saya menambahkan garam 1 sendok teh. Selanjutnya kita aduk-aduk ya hingga semua bahan bisa tercampur secara merata. Nah, ini sambil kita masak ya sahabat, menggunakan api kompor sedang cenderung kecil. Oke sahabat semua, kalau menggunakan gula merah saja itu menurut saya kurang manis. Jadi saya menambahkan gula pasir sekitar 5 sendok makan. Tapi kalau menurut sahabat ini terlalu manis, bisa dikurangi saja takaran gulanya. Oke, selanjutnya kita aduk kembali. Kemudian kita masukkan saja ketan putih yang sudah matang ya. Kita masukkan ke dalam adonan nanas dan gula merahnya. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan bisa tercampur secara merata sambil kita masak hingga sampai mengental ya sahabat. Oke sahabat, jika sudah mulai agak mengental atau airnya sudah mulai surut, menyusut, kemudian kita siapkan tepung ketan putih 4 sendok makan.
Lalu kita larutkan saja dengan sedikit air ya. Nah, ini jangan terlalu banyak airnya atau jangan terlalu encer. Cukup untuk sekedar melarutkan tepungnya saja ya sahabat. Nah, setelah tepungnya larut merata dengan air, kemudian kita tuangkan saja ke dalam adonan ya, sambil diaduk-aduk biar teksturnya lebih cepat mengental lagi. Saya menambahkan 4 sendok makan tepung beras yang sudah dilarutkan dengan air. Tapi mohon maaf ya sahabat, ini pengambilan tepung berasnya tidak terekam videonya ya. Oke, kita aduk terus, kemudian kita tambahkan sekitar 3 sendok makan minyak goreng ya. Nah, biar dia pulen atau biar dia mengumpal ya. Nah, seperti ini sahabat. Jadi tambahkan kurang lebih sekitar 3 sendok makan minyak goreng. Kita aduk-aduk terus sampai dia mengental dengan api kompor tetap menyala setelah sedang cenderung kecil ya. Jadi waktu memasaknya kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit ya sahabat. Oke sahabat, sudah matang, kemudian kita matikan saja kompornya, lalu kita biarkan hawa panasnya dingin dulu ya. Oke sahabat, di sini saya sudah menyiapkan kertas minyak warna-warni untuk mengemasnya ya. Ada warna kuning, merah, putih, dan hijau. Ini saya menggunakan kertas minyak ya sahabat. Kemudian kita bagi saja atau kita potong-potong menjadi beberapa bagian kertas minyak ya. Untuk ukurannya kira-kira sekitar 8x8 atau 10x10. Oke sahabat, ini adonannya sudah dingin ya. Selanjutnya kita kemas saja atau kita bungkus saja ya sahabat, menggunakan kertas minyak yang sudah kita potong-potong atau kita gunting. Nah, jadi kita gunakan kertas minyak yang warna-warni ya, biar lebih menarik tampilan kemasannya. Nah, di sini saya mengemasnya dengan berat kurang lebih sekitar 12 gram atau kurang lebih sekitar setengah sendok teh ya sahabat. Dengan harga jual 500 atau 1000 per piecesnya. Kalau sahabat mau jual dengan harga lebih tinggi lagi 2000 3000 ya silahkan dibesarkan saja isi kemasannya sahabat ya. Jadi disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Oke sahabat, ini sudah selesai kita kemas atau kita bungkus. Selanjutnya kita jemur saja di bawah sinar matahari sampai dia teksturnya keras atau padat ya. Kurang lebih waktunya sekitar 3-5 jam ya, tergantung dari panasnya ya. Kalau memang panasnya terlalu terik tentu akan lebih cepat. Oke sahabat, ini yang sudah kita jemur ya, teksturnya pun sudah agak keras atau padat. Nah, selanjutnya sudah bisa kita kemas untuk kita jual. Nah, di sini sahabat bisa mengemasnya ke dalam cup Mika ukuran 5A ya. Untuk isinya bisa diisi 10 nih sahabat. Harga jualnya bisa 5.000 atau 10.000 per cupnya ya. Silakan sahabat sesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Atau bisa dimasukkan ke dalam toples lalu titipkan di warung, jual dengan harga 500 per pieces atau 1.000 rupiah. Sekali lagi silakan disesuaikan dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Untuk satu resep ini itu jadinya 100 pieces dodol nanas ketan dengan total modal keseluruhannya kurang lebih sekitar 25.000. Jadi sahabat semua, kalau kita jual dengan harga 500 rupiah kali 100 jadinya 50.000. Potensi keuntungannya hingga 100%. Kalau dijual dengan harga 1.000 rupiah per pieces kali 100 jadinya 100.000, potensi keuntungannya hingga 300%. Oke sahabat, ini yang sudah kita jemur ya. Jadi kalau teksturnya sudah keras seperti ini setelah kita jemur, maka itu akan lebih mudah kita melepas dari kemasannya atau dari bungkusnya. Tapi kalau setelah selesai dikemas langsung kita jual, itu kan dia masih lembek. Jadi ketika kita melepas dari kemasannya itu mudah lengket. Makanya kita jemur dulu biar teksturnya keras. Masya Allah, ini sangat enak sekali sahabat ya, sangat nikmat sekali ya, sangat layak untuk kita jual.
Oke, pertama kita siapkan dulu tepung tapioka sekitar 500 gram. Kemudian saya menambahkan 150 gram tepung terigu. Berikut kita aduk-aduk dulu sebentar biar tepung terigu dan tapiokanya tercampur secara merata. Kemudian saya menambahkan 1 sendok puding garam dan 3 sendok puding penyedap rasa. Atau teman-teman bisa disesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Berikut kita aduk-aduk kembali supaya garam dan penyedap rasa yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Biar hasilnya lebih renyah, saya menambahkan 3 sendok makan margarin. Lalu kita aduk-aduk kembali ya, biar margarin dan tepungnya bisa tercampur secara merata. Bahan berikutnya saya menambahkan 1 butir telur ayam. Kemudian kita aduk-aduk kembali biar telur ayamnya bercampur merata dengan tepung. Selanjutnya saya menambahkan setengah sendok makan bawang putih halus. Bahan berikutnya 50 gram bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris-iris halus. Bahan berikutnya saya menambahkan daun seledri yang sudah diiris-iris halus sekitar 10 batang. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan bisa tercampur secara merata. Nah teman-teman, ini adonannya semua bahannya sudah tercampur secara merata ya. Berikut adonan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, karena masing-masing adonan akan saya beri pewarna makanan merah, kuning, hijau. Yang pertama, saya sudah menyiapkan pewarna makanan yang berwarna merah yang sudah dicampur dengan air kurang lebih sekitar 30-40 ml. Kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit ya, sambil kita kira-kira supaya adonannya tidak kelembekkan. Nah, jika terasa keras, tambahkan lagi sedikit air yang sudah dicampurkan dengan pewarna makanan. Bagi yang tidak suka menggunakan pewarna makanan, silakan di skip saja. Insya Allah tidak mempengaruhi dari segi rasanya. Pastikan adonannya benar-benar padat ya teman-teman, biar nanti ketika kita iris itu tidak mudah hancur atau berderai. Oke, sudah selesai, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita ambil adonan berikutnya. Lalu saya menambahkan pewarna makanan yang berwarna hijau yang sudah dilarutkan dengan air kurang lebih sekitar 30-40 ml. Kita tambahkan sedikit demi sedikit dulu ya, sambil kita kira-kira agar adonannya tidak kelembekkan. Oh ya teman-teman, air yang saya gunakan untuk mencampur pewarna makanan ini itu saya menggunakan air hangat. Oke, untuk yang warna hijaunya sudah padat, kita sisihkan dulu. Berikut kita ambil adonan berikutnya. Kemudian kita tambahkan saja pewarna makanan yang berwarna kuning yang sudah dicampur dengan air hangat sekitar 30-40 ml. Oke sahabat, ini yang warna kuningnya sudah padat dan kita sudah selesai mengadon dan memberi pewarna makanan. Selanjutnya kita akan mengiris ya. Sebelum kita mengiris, siapkan wadah yang agak lebar dan biar hasil irisannya tidak mudah lengket, jangan lupa disiapkan kertas pembungkus nasi, lalu ditaburi sedikit tepung tapioka atau tepung kanji ya. Nah, kemudian kita iris adonannya setipis mungkin. Jadi ini tidak perlu kita kukus atau kita rebus ya. Jadi setelah selesai diadon, langsung saja kita iris-iris teman-teman. Jadi pastikan adonannya benar-benar padat ya, biar hasil irisannya tidak mudah hancur atau berderai. Setelah diiris, langsung saja kita pindahkan ke atas kertas pembungkus nasi yang sudah ditaburi tepung tapioka.
Jadi teman-teman, setelah diiris jangan dibiarkan tergeletak terlalu lama di atas alas pengirisan karena nanti akan mudah lengket. Oke sahabat semua, cemilan ini tanpa kita jemur setelah selesai diiris sudah langsung bisa kita goreng ya. Oke, kita panaskan dulu minyaknya. Saya menggunakan minyak goreng kurang lebih sekitar 1 kilo. Dan setelah minyaknya sudah benar-benar panas, barulah kita goreng keripik bawang rainbow-nya ya. Supaya hasil gorengannya tidak mudah gosong atau warnanya masih terlihat cantik, pastikan panas minyaknya tetap stabil ya teman-teman. Dengan cara setelan api kompornya dibikin sedang cenderung kekecilan saja, biar panas minyaknya tetap stabil. Nah, setelah kita masukkan ke dalam minyak panas, kita biarkan dulu agak 1 menit, kemudian barulah kita aduk-aduk ya. Jangan langsung diaduk ketika baru masuk karena nanti akan mudah hancur. Oke, ini kita goreng hingga matang atau gelembung-gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi. Dan itu tandanya sudah matang, barulah kita angkat lalu ditiriskan minyaknya. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasilnya setelah kita goreng sampai benar-benar matang. Warnanya masih terlihat sangat cantik. Oke teman-teman, kita goreng sisanya sampai selesai ya. Kurang lebih jadinya sekitar 1 kilo nih teman-teman. Untuk pemakaian minyaknya dari setengah kilo tepung tapioka, minyaknya habis terpakai kurang lebih sekitar 500 gram. Oke sahabat semua, ini hasilnya setelah kita goreng ya. Warnanya masih terlihat ngejreng dan ini sangat rapuh sekali, sangat enak sekali ya. Tanpa kita jemur, langsung kita goreng, insya Allah bisa bertahan di dalam kemasan kurang lebih sekitar 1 bulan. Bagi teman-teman yang mau berjualan online, titip di toko oleh-oleh, itu bisa mengemasnya ke dalam plastik kemasan merek PP Bening ukuran 15x27. Untuk isinya kurang lebih sekitar 200 gram dan harga jualnya teman-teman bisa menjualnya mulai dari harga 8.000 sampai 10.000 atau bisa disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing ya. Atau bisa juga dijual kiloan ya teman-teman. Kalau di daerah saya itu harganya per kilo sekitar 45 sampai 50.000. Mau yang lebih kecil lagi kemasannya, teman-teman bisa mengemasnya ke dalam plastik standing pond ukuran 12x20 untuk isinya sekitar 100 gram dan harga jualnya teman-teman bisa menjualnya di harga 5.000. Sebagai contoh biar lebih menarik lagi tampilannya dan mudah dikenali produknya, teman-teman bisa memasang stiker seperti ini ya. Tinggal diganti tulisannya dengan keripik bawang rainbow. Untuk satu resep ini hasilnya sekitar 1 kilo keripik bawang rainbow atau sekitar 5 bungkus yang ukuran besar ya teman-teman. Untuk total modal keseluruhannya kurang lebih sekitar 20 ribuan. Oke sahabat, langsung saja kita buat cemilan yang enak dan awet lama ini ya. Untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan ubi ungu sekitar 800 gram. Nah, setelah dicuci bersih, ubi ungunya saya rebus hingga empuk atau hingga matang ya. Nah, ini setelah empuk atau matang, kita angkat ubi ungunya lalu kita biarkan dulu hingga dingin atau hawa panasnya sudah tidak ada lagi. Berikut ubi ungunya kita kupas ya, atau kita lepas kulit bagian luarnya. Oke teman-teman, setelah kita kupas kulit bagian luarnya, selanjutnya kita tumbuk atau kita giling hingga halus ya. Setelah halus, kemudian saya menambahkan garam 1 sendok teh, penyedap rasa saya menggunakan kaldu jamur sekitar 2 sendok teh. Bahan berikutnya saya menambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1 sendok makan margarin. Lalu saya menambahkan 1 butir telur ayam, jangan lupa dikocok lepas dulu sebelum kita tuang. Berikut kita aduk-aduk saja hingga semua bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Jadi takaran garam, penyedap rasa dan bawang putih bubuknya silakan teman-teman sesuaikan saja dengan seleranya masing-masing.
Setelah kita aduk hingga bumbu yang kita tambahkan tadi tercampur merata, selanjutnya saya menambahkan 4 sendok makan tepung tapioka. Kemudian kita aduk-aduk kembali ya, hingga tepung yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Terakhir kita akan menambahkan secara bertahap tepung terigu ya. Nah, ini kita tambahkan dulu sedikit demi sedikit sambil kita kira-kira supaya adonannya pas ya teman-teman, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Nah, kira-kira masih agak lembek, kita tambahkan lagi tepung terigunya. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, teman-teman bisa merasakannya. Nah, ketika masih lembek juga, kemudian kita tambahkan lagi tepung terigunya ya. Untuk total pemakaian tepung terigunya dari 800 gram ubi ungu ini kurang lebih sekitar 7 sampai 800 gram juga ya untuk tepung terigunya. Jadi teman-teman bisa secara bertahap saja untuk penambahan tepung terigunya, karena kalau adonannya kelembekan itu susah kita membentuknya ya, dan mudah lengket kalau kita goreng. Tapi kalau adonannya terlalu keras susah juga kita menggilingnya ya, atau terlalu banyak tepung rasa ubi ungunya juga malah tidak lebih dominan lagi ya. Nah, ini setelah adonannya pas, kemudian ini kita bagi-bagi saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah adonan kita bagi-bagi, kemudian saya akan menggilasnya menggunakan mesin Ampia ya. Untuk tahap awalnya kita gilas dulu hingga permukaannya licin, atau 3 sampai 4 kali putaran ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Jika terasa lengket, teman-teman bisa menambahkan sedikit tepung. Oh ya, setelan ketebalan mesin Ampia-nya untuk putaran pertama ini saya menggunakan nomor 1 ya. Kalau nomor 1 di Ampia saya ini yang paling tebal teman-teman. Berikut untuk putaran keduanya atau tahap keduanya kita geser lagi atau kita tukar lagi setelan mesin Ampia-nya. Di sini saya menggunakan nomor 5 ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau terasa agak lengket, teman-teman bisa menambahkan sedikit tepung ya, atau mengolesi sedikit tepung. Nah, setelah tahap keduanya selesai semua kita giling, berikut kita pindah ke penggilingan minyak ya teman-teman. Nah, sebelum kita giling, ini saya potong-potong dulu, ukurannya sekitar 10 cm ya. Nah, ini biar tidak terlalu panjang-panjang nih minyak teman-teman ya, biar nanti mudah menggorengnya dan mudah juga nanti kita mengemasnya. Tapi kalau menurut teman-teman panjang lebih menarik ya silahkan disesuaikan saja dengan seleranya. Dan jangan lupa ditaburi sedikit tepung agar tidak mudah saling melengket atau menempel satu sama lain ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung dengan ide jualan, teman-teman bisa mencoba ide jualan kali ini ya, karena memang mengerjakannya tidak terlalu rumit lah, mudah, modalnya pun juga murah ya. Sambil duduk di rumah nonton TV, teman-teman bisa mengerjakannya. Jadi agak santai lah untuk pengerjaannya. Atau bagi teman-teman nih yang mau coba jadi agen atau distributor, ingin produksi skala besar ya untuk dititipkan ke warung-warung mungkin, atau mungkin ke grocer-grocer ya. Nah, biar lebih banyak, lebih cepat mengerjakannya, teman-teman bisa giling saja di pabrik pembuatan mie ya, atau mesin penggiling mie ya. Itu teman-teman tinggal bawa bahan-bahannya, giling di sana, bayar upah. Nanti pulang sudah jadi mie seperti ini, teman-teman tinggal goreng saja di rumah lagi ya. Tinggal goreng, kemas, lalu jadi deh gitu. Jadi kita tidak perlu repot dan ribet untuk menggilasnya ya. Dan kita juga produksi skala besar kalau teman-teman bisa menggilingnya di pabrik mie. Karena semakin banyak kita produksi, otomatis potensi keuntungan yang akan kita dapat tentu akan lebih banyak lagi nih teman-teman ya. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya bisa kita langsung goreng saja ya. Dan ini kita panaskan minyak dulu, dan biar aromanya lebih harum, nanti di dalam kemasan saya menggunakan daun jeruk ya sebagai pengharumnya. Nah, daun jeruknya ini di awal kita goreng dulu nih teman-teman ya. Kita goreng hingga kering. Nah, kira-kira seperti ini, tidak ada lagi gelembung-gelembung minyaknya. Nah, ini tandanya sudah kering daun jeruknya. Kemudian kita angkat saja lalu ditiriskan. Nah, bekas minyak penggorengan daun jeruk ini barulah kita gunakan untuk menggoreng mie ubi ungunya ya, biar aromanya lebih harum lagi nih teman, lebih mantap. Nah, ketika menggorengnya ini masya Allah harumnya teman-teman. Nah, kemudian kita masak hingga matang ya, atau gelembung-gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ketika gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi,
teman-teman bisa mengangkat lalu ditiriskan. Jadi pastikan jangan sampai gosong ya, agar warnanya masih terlihat cantik. Oke sahabat, selanjutnya kita goreng sisanya ya. Sebelum digoreng, untuk memastikan tidak ada yang menempel satu sama lain, kita gerai-geraikan dulu minyak ya, atau kita gibaikan dulu, barulah kita goreng. Untuk hasil yang bagus, warnanya yang cantik, pastikan panas minyaknya tetap stabil dengan cara api kompornya dibikin setelan sedang cenderung kekecilan. Dan jangan lupa dibolak-balik juga ya, biar matangnya merata, biar tidak mudah gosong ya. Ini setelah kerempuk minyaknya sudah tidak ada lagi, teman-teman bisa mengangkatnya lalu ditiriskan, dan ini warnanya terlihat sangat cantik sekali. Nah ini gorengan kita yang terakhir ya. Nah seperti teman-teman lihat nih, minyak kita masih banyak bersisa, jadi cemilan ini tidak terlalu banyak menyerap minyak. Tidak perlu khawatir teman-teman dengan harga minyak yang mahal. Insya Allah walau kita jual harga 1000, kita masih dapat untung hingga 100%. Oke sahabat, nih hasilnya setelah kita goreng ya, insya Allah hasilnya tetap menarik kalau sahabat menggorengnya dengan cara yang tepat. Dan ini sangat renyah, rapuh dan gurih sekali ya sahabat. Tinggal ditambahin bumbu di luar, bumbu taburnya balado, rasa barbeque, jagung bakar. Wah itu rasanya lebih mantul lagi ya, lebih enak lagi rasanya. Setelah hawa panasnya sudah tidak lagi, barulah kita mulai mengemas ya teman-teman. Untuk plastik kemasannya di sini saya menggunakan plastik ukuran 6x15. Untuk berat isinya kira-kira sekitar 18 sampai 20 gram. Dan ini harga jualnya 1000-an ya, atau disesuaikan saja untuk isi dan harga jualnya. Nah sebelum kita tutup kemasannya, jangan lupa ditaburi sedikit daun jeruk biar aromanya lebih wangi dan harum. Nah ini daun jeruk yang sudah saya goreng kering tadi ya, kemudian kita remas-remas hingga halus. Nah jika teman-teman menggorengnya tidak kering, maka dia tidak akan halus atau tidak akan hancur ketika kita remas ya. Nah kemudian tambahkan sedikit daun jeruk ke dalam kemasan, barulah kita tutup kemasannya ya. Untuk kemasan atau bungkus yang seperti ini teman-teman bisa jual di warung ya, atau dititipkan warung di sekitaran tempat tinggalnya. Kalau harga jualnya disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Biasanya kalau di tempat saya sebelum harga minyak melambung, cemilan seperti ini itu di warung dijual 1000-an ya. Jadi kalau kita mau nitip itu 800. Tapi sejak minyak melambung tidak bisa lagi kita jual segituan ya, karena kita dapat untungnya cuma tipis teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menitipkan dengan harga 1000, nanti warung jual 1200 atau 1500 ya. Ya silahkan disesuaikan saja lah. Oke, nah selanjutnya yang kemasan kecil teman-teman bisa tinggal pak ke dalam plastik pengepakan ya seperti ini. Nah ini teman-teman bisa isi satu pak itu isinya 18 bungkus. Nah teman-teman bisa jual dengan harga 18.000 ke warung-warung ya. Nanti warung tinggal mengencer saja jualannya 1200 atau 1500 ya. Kembali lagi silakan disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Dari satu resep ini kalau kita kemas ke dalam plastik kemasan ukuran 6x15 itu jadinya 61 bungkus dengan berat sekitar 18 sampai 20 gram. Kalau dipak ke dalam kemasan plastik besar itu dapatnya 3,5 pak ya. Nah kalau kita kemas ke dalam kemasan besar plastik standing pot ukuran 12x20 dengan berat 100 gram itu dapatnya sekitar 11 bungkus. Untuk harga jualnya bisa mulai dari 5.000 sampai 8.000 ya, silahkan disesuaikan dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Untuk total modal keseluruhannya kurang lebih sekitar 30 ribuan ya teman-teman. Kalau di tempat saya ubinya 5.800 gram, telur 2.000 tambah margarin plastik ya 2.000 ya. Untuk minyaknya juga tidak terlalu banyak ya, walaupun harga minyak melambung. Saya menggunakan minyak tadi cuma 7 sampai 800 gram, paling cuma terpakai sekitar 400 sampai 500 gram ya. Ya kita hitung 10.000 saja lah teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 30.000 lah teman-teman total modalnya ya. Kalau kita jual atau titip di warung harga 1000-an kali 61 udah 61.000 ya. Untuk di toko oleh tentu harga jualnya bisa lebih tinggi lagi ya teman-teman ya. Oke sahabat semua, sekarang langsung saja kita ke proses pembuatannya ya. Untuk bahan utamanya di sini saya sudah menyiapkan singkong kurang lebih sekitar 1 kilo. Kebetulan di daerah saya tadi saya beli seharga 3.000-an.
Kemudian ini singkong kita rebus dulu ya hingga matang. Nah, setelah singkongnya matang atau empuk, kemudian kita tiriskan dulu ya singkongnya. Nah, setelah singkongnya selesai kita tiriskan, selanjutnya singkongnya kita hancurkan hingga halus ya, atau ditumbuk-tumbuk seperti ini ya teman-teman. Setelah halus, saya menambahkan 1 sendok makan margarin cair. Kemudian kita siapkan 2 butir telur ayam, lalu kita kocok lepas dulu ya telur ayamnya. Nah, setelah telur ayamnya kita kocok lepas, berikut kita tuangkan saja ke dalam adonan singkong yang sudah dihaluskan tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan bisa tercampur secara merata. Lalu saya menambahkan kurang lebih setengah sendok teh garam ya. Atau teman-teman bisa disesuaikan saja takaran garamnya. Oke sahabat semua, sekarang kita lanjut ke step berikutnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan cetakan kue pie ya. Nah, sebelum kita gunakan, kita oles dulu dengan margarin supaya nanti tidak mudah lengket. Pastikan ketika kita mengoles margarinnya merata ke seluruh bagian cetakannya, agar nanti kita lebih mudah melepas adonan singkongnya. Berikut kita ambil saja kurang lebih sekitar 2 sendok teh adonan singkongnya, lalu kita cetak saja ke dalam cetakan kue pie ya. Oke sahabat semua, setelah selesai kita memasukkan adonan singkongnya ke dalam cetakan, berikut kita oven saja hingga matang. Kurang lebih waktunya sekitar 30 menit ya. Kebetulan saya menggunakan oven tangkring nih teman-teman. Jadi apinya cuma api bawah ya. Jadi setelah 15 menit terpaksa saya ceng, yang tadinya di bawah saya ceng ke atas, yang di atas saya ceng ke bawah supaya matangnya bisa merata. Nah, ini sudah matang merata ya teman-teman. Kurang lebih waktunya sekitar 30 menit. Tapi kalau teman-teman menggunakan oven gas api atas bawah atau oven listrik, kemungkinan waktu mengovennya tidak terlalu lama seperti menggunakan oven tangkring. Oke teman-teman, selanjutnya kita lepas saja dari cetakan ya. Dan ini hasilnya. Sangat mudah sekali kita melepasnya dan tidak lengket. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Matangnya merata. Jadi kalau teman-teman mengovennya menggunakan oven tangkring, apinya cuma api bawah, pastikan teman-teman mengecek sekali 10 menit ya. Dan dikontrol apinya jangan terlalu kebesaran biar tidak mudah gosong hasilnya, dan matangannya pun bisa merata. Oke sahabat semua, untuk isian tengahnya atau untuk toppingnya saya sudah menyiapkan buah pepaya, buah nanas, dan buah mangga. Atau teman-teman bisa variasikan saja sesuai seleranya masing-masing. Untuk pengikatnya saya sudah menyiapkan 1 bungkus agar-agar powder. Kita tuangkan saja langsung ke wajan ya untuk kita masak. Tapi mohon maaf nih teman-teman, wajannya agak kusam ya. Ini wajan peninggalan dari nenek Bang Bolan. Kemudian kita tambahkan gula pasir sekitar 250 gram. Kemudian kita tambahkan air kurang lebih sekitar 4 gelas teh atau sekitar 500 ml. Nah, selanjutnya kita masak saja hingga mendidih sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Lalu saya tambahkan sedikit vanili atau kurang lebih sekitar 1/4 sendok teh biar aromanya lebih harum ya. Nah, ini kita aduk-aduk kembali hingga sampai mendidih.
Oke sahabat semua, selanjutnya buah yang sudah dipotong-potong dadu kita taruh saja di atas kue pai singkongnya ya. Nah kebetulan tadi saya sudah menyiapkan buah pepaya, buah nanas dan buah mangga masing-masing sekitar 80 sampai 100 gram ya, yang sudah dipotong-potong dadu. Nah bagi teman-teman yang mau coba silahkan divariasikan saja jenis buah apa yang mau teman-teman gunakan. Nah ini kita sudah selesai meletakkan topping buah-buahan di atas pai singkong ini. Kemudian kita ikat saja dengan agar-agar powder yang sudah kita masak tadi ya teman-teman. Nah ini kita tuangkan saja secukupnya, jangan sampai melimpah ya. Nah setelah selesai kita menuangkan satu persatu, berikut kita biarkan dulu hingga agar-agar powdernya mengeras. Oke sahabat semua, ini hasilnya ya setelah agar-agar powdernya mengeras, dan ini sudah bisa teman-teman konsumsi atau sudah bisa langsung dikemas. Masya Allah, ini enak sekali teman-teman. Walaupun dari bahan singkong, ini sangat enak sekali, sangat layak sekali untuk kita jadikan ide jualan sehari-hari ya. Oke teman-teman, berikutnya biar jualan kita tampilannya lebih menarik, saya menambahkan cup kue sebagai alasnya ya. Ukurannya 95, base-nya 43 mili. Untuk mengemasnya saya sudah menyiapkan plastik ukuran 9x15 dengan ketebalan 30 mik. Nah selain ke dalam plastik, teman-teman juga bisa mengemasnya ke dalam cup mika ukuran 6A seperti ini ya. Cuman harga cup mika tentu lebih mahal daripada plastik kemasan ya. Silakan teman-teman sesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Oke sahabat semua, ini sudah selesai kita kemas ya, dan sudah bisa langsung dijual. Atau sebelum dijual teman-teman bisa menyimpannya terlebih dahulu ke dalam kulkas atau pendingin biar rasanya lebih mantul lagi. Kalau menurut saya, pai singkong buah ini lebih mantap, lebih pas dikonsumsi dalam keadaan kondisi dingin ya. Kalau daya tahannya di dalam kulkas kurang lebih sekitar 1 mingguan lah ya teman-teman. Oke, dari satu resep ini itu dapatnya sekitar 27 pai singkong buah dengan modal keseluruhan sekitar 16 sampai 20 ribu. Ini perhitungannya sesuai dengan harga bahan-bahan di daerah saya ya. Untuk harga jualnya teman-teman bisa menjual dengan harga 1000-an, 1500 atau 2000. Silakan disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Oke, sedikit sharing ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.